Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Derahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Nah, dalam materi ini terdapat 3 pembahasan, yaitu pertama, ruang lingkup interrelasi Al-Quran dan sains, yang kedua, Al-Quran dan ipteks, yang ketiga, Al-Quran dan pendidikan. Nah, materi yang kedua yaitu bukti kebenaran Al-Quran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam materi ini terdapat 2 pembahasan, yaitu dalam bidang kebumian dan yang kedua dalam bidang astronomi. Langsung saja simak video penjelasannya. Materi pertama, interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup interrelasi Al-Quran dan sains. Dalam pengertiannya, interrelasi adalah suatu hubungan yang terikat di antara dua. Maka dapat disimpulkan interrelasi merupakan adanya ikatan yang terhubung antara dua masalah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam konteks pembahasan ini yaitu adanya hubungan kebenaran antara Al-Quran dan ipteks. Antara agama, teknologi, dan ilmu pengetahuan merupakan alat dan sarana bagi manusia agar memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia dan berkembang. Maka dari itu, banyak petunjuk yang disampaikan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang menuntut umatnya agar mengarahkan upaya dan usahanya dengan menggunakan daya akal pikirannya untuk merenungi dan mencari hikmah terhadap segala ciptaan Allah di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Ayat ini menyimpan makna agar manusia berupaya dan melakukan segala kemampuannya untuk dapat mengeksplorasi alam semesta. Maka saat manusia berusaha untuk melintasi ruang dan waktu, hendaknya ini diartikan sebagai ibadah yang bertujuan untuk memahami semua rahasia semesta dan tentunya demi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, Al-Quran dan ipteks. Penyelidikan secara sadar dan akhirnya menemukan suatu disiplin tersendiri adalah arti dari ilmu pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman manusia atas berbagai macam kenyataan dan realitas di sekitarnya. Memang, Al-Quran tidak membahas secara rinci tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana pembahasan secara rinci tentang ipteks yang ada pada buku pelajaran atau buku-buku yang lainnya. Akan tetapi, Al-Quran tetap memberi penghormatan tertinggi kepada manusia agar mampu memaparkan secara detail dan memberi ruang yang lebih luas terhadap daya pikir manusia agar lebih jauh dan mendalam dalam mencerna akan pentingnya ipteks bagi kehidupan manusia selanjutnya dan melahirkan kesadaran akan kemahakuasaan Allah pencipta alam semesta. Kesadaran tersebut akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dibimbing oleh wahyu atau Al-Quran agar ilmu pengetahuan membawa kepada keimanan dan memberi manfaat dalam kehidupan umat manusia. Di sini, Al-Quran tidak hanya menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi ilmuwan, tetapi juga sebagai penuntun agar ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang negatif, membawa kemusyrikan atau kehancuran alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, Al-Quran dan pendidikan.
Al-Quran telah memberikan tanda bahwa pendidikan merupakan hal terpenting utama yang dihadapi. Karena jika dikaji secara mendalam, maka kita akan menemukan beberapa prinsip mendasar tentang pendidikan yang selanjutnya dapat kita jadikan inspirasi untuk menjadikan lebih baik dan bermutu. Al-Quran secara detail menjelaskan mengenai proses dan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai potensi dan kecerdasan dibanding makhluk yang lainnya. Maka selanjutnya, hubungan antara Al-Quran dan pendidikan sangatlah erat sehingga para pakar menyebutkan ada beberapa metode pendidikan dalam Al-Quran, diantaranya metode kisah atau kisoh, metode tauladan, metode targhib atau tarhib. Materi yang kedua yaitu bukti kebenaran Al-Quran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bukti otentisitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian terhadap ayat-ayat yang tidak pernah berhenti. Meski Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut adalah beberapa fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana berbagai penemuan ilmiah saat ini ternyata sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu di bidang kebumian, contohnya fungsi gunung. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 31 yang artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Nyatanya, hal ini baru saja terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern. Menurut penemuan ini, fungsi dari gunung dijelaskan dalam tulisan ilmiah dengan istilah isostasi, yang artinya kesetimbangan dalam kerak bumi yang terjaga oleh aliran materi bebatuan di bawah permukaan akibat tekanan gravitasi. Nah, dalam pembahasan yang kedua yaitu di bidang astronomi, contohnya pemisahan langit dan bumi. Salah satu ayat tentang penciptaan langit dan bumi sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian penuh dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi, materi, dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini dikenal dengan Big Bang, membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.